hadir. Hari ini Kopi Puyeng yang hadir. Oh, toko yang Dragon beli di mana? Oh, Teko Dragon itu belinya di Shanghai Tang. Shanghai Tang tuh ada di Shanghai, ada di Hong Kong, sama ada di Singapura. Singapura masih ada nggak ya? Nggak tahu. Hong Kong tuh masih ada Shanghai Tang. Sugeng Enjang, Blitar, Aryo Astungkoro, good morning. Berjalan menuju ke kantor sambil mendengarkan duet. Mantap. Selamat pagi. Hai, thank you for hati orange-nya. Belum. Oh, pagi ini 7.55 ya Bali ya, benar juga. Oke, sudah jam 7 pagi. Silahkan langsung di tap-tap teman-teman semua. Selamat pagi Cinta Yahya dari Singapura. Jangan lupa juga hati orange-nya. Monggo silahkan. Jangan lupa untuk di tap-tap dan di-share ke teman-teman bahwa hari ini live-nya adalah dari Iwet Ramadan ya. Sambil nunggu Dave Hendrik, sambil aku mau nanya, kalau teman-teman nonton duet siaran pagi ini biasanya itu ditonton sendiri atau dibahas sama teman-teman di kantor, di WhatsApp gitu ya, atau di mana gitu. Hai, selamat pagi. Hai. Ya. Ooh, what's this ass? What's it at? What's it at? Gue akhirnya mendapatkan. Siap? Are you ready, ladies and gentlemen? And that is what? Alien object. Seneng deh gue dikasih kartu, tapi kartunya tulisan tangan gini. And the card is beautiful. Lo tahu nggak, Lucky yang punya alien object itu ngirimin kartu personalized notes-nya tuh beda-beda tiap orang. Iya. Much joy and peace Mas Iwet. Lalu kemudian yang ini sehat sukses selalu Mas Iwet. Hope to see you in person. Bagus banget kartunya. Isinya 2. Dapat ini juga. Yang Ubud series. Oh, Ubud itu yang paling baru yang? Yes, shower gel sama, dan gue udah sniff kemarin. Shower gel and lotion. Yang kemarin gue nge-MC. Iya, yang gue harusnya datang kan, tapi terus gue. Iya. This one, eau de parfum. Semuanya udah perfume. Pantesan. Yang ini judulnya Morphine. Oh, morfin. Hebat ya. Jadi waktu event launching Ubud kemarin yang gue nge-MC, dia itu kayak pameran semua produknya lebih dari 50 botol wet yang udah pernah dia buat. Termasuk archive-nya. Iya, 56 apa 54. Oh my god, this is so good. Coba kayak reviewer minyak wangi gitu dong. Kayak komunitas minyak wangi gitu dong. Kayak komunitas minyak wangi gitu dong. Kayak gitu. Coba. Gue cosplay jadi Dave Hendrik ya. Cosplay Dave Hendrik ya. Ya, ya. Oke. Kan tadi gue udah semprot ya. Kan semprot gini kan ya. Oh, wangi yang mewah. Namun dia tetap subtle dan bersahaja. Anak sekarang tahu nggak sih bersahaja itu apa? Tapi ya, yang gue suka dari alien object itu adalah look at this. Tuh. Magnetic cap. Iya. Mahal loh. Dia tuh sejutaan kalau nggak salah. Dia tuh kayaknya sekarang minyak wangi lokal yang masih paling mahal deh. Bener nggak sih teman-teman?
Masa sih bukannya 500 ribuan gitu? Enggak ya? Dari Hong Kong 500.000. It's 1 million. Iya, hampir sejuta. Bonjour, Miss Ong. Bonjour. Comment ça Bonjour. va? Aduh, enak sekali. Ini tuh baunya, gue nggak tahu. Tapi enak. Iya, Alien 800 ribuan. Alien Object itu minyak wangi Puyeng, betul. Dia produk anak-anak Puyeng Jakarta. Hanya anak Puyeng yang mau spend 800 ribu untuk produk lokal. So I heard. Ini pain morphine. Gue bacain ya. Morphine-nya itu ada milknya. Oh, that's why. Kayak creamy, agak vanilla-ish gitu. Fig, leather jatamansi, violet cannabis. Tongka bean. Oh, makannya manis. Ada tongka bean-nya. Sandalwood. That's why it's very spicy. Lalu kemudian ada sigaretnya. Ada bau rokok. Oh, bunganya tuh chamomile. Oh, it's chamomile, darling. Oh my God, yeah. Chamomile. Leather. Oh, ini benzoannya sama sandalwood. Lo tau nggak? Setiap botol itu biasanya ada trinketsnya tuh. Ada kayak dicemplungin apanya gitu sama dia sebagai memorabilia yang biasanya jadi bagian dari ingredientsnya. Contoh, ada Hugs, salah satu perfume minyak wangi apa kuwi jenenge Alien Object yang paling terkenal sampai sekarang. Hugs itu di dalam botolnya dimasukin gitu vanilla beans. Oh iya. Vanilla bean spots gitu, real vanilla bean spot gitu. Dan tiap minyak wangi itu ada story-nya. Kayak yang Hugs itu ya, boleh diceritain gak sih ini sama yang punya? Bodoh ah. Boleh, nggak apa-apa. Kalau dia udah cerita sama lo mah udah pasti bisa diceritain. Kan lo nggak bisa nahan rahasia. Cibai. Gue dikata cibai, baru jam 7:06. Nyet, sedih loh. Begitu tahu ceritanya. Jadi Lucky ini Kenapa? patah hati, putus cinta. Terus dia bikin minyak wangi judulnya Hugs. Karena mengingatkan dia pada pelukan. Dan in that state, dia lagi membutuhkan pelukan dan merindukan pelukan pacarnya. Jadi pada saat itu dia bikin 2 minyak wangi. Hugs sama konyek. Karena kan kalau lagi patah hati, konyek warnanya merah. Kalau lagi patah hati, saat itu dia mabara weng-weng, minum-minum, melupakan sakit hatinya. Terciptalah itu konyek, bau alkohol, ya, bau konyek sama Hugs. Dan sekarang Hugs itu masih yang paling favorite. Favorite? Apa kui? Ubud. Ubud bau apa tuh? Coba gue pengen tahu hidung lo. Ubud ini is very fresh. Tapi yang gue suka freshnya itu adalah karena fresh itu kan nggak harus terlalu citrusi ya. Orang tuh kan kalau fresh ibaratnya langsung citrusi ya. Ini enggak, karena di badan gue kalau ada perfume yang ada citrusnya, gue bau ketek. Oh gitu? Iya. Memang reaksi badan terhadap beda-beda wangi itu beda sih. Beda. Jadi gue kalau ada citrusnya gue nggak akan mau, karena pasti bau ketek gue. Nah, ini tuh baunya. Apa tuh? Coba describe it. Nggak ada benar salah kalau kata komunitas parfum. Describe it as you feel. Ada mintnya. Seger. Ya. Kayu putih. Oh, eukaliptus. Lemongrass. Baunya tuh perpaduan antara lo lagi di spa di Ubud. Yes. Lo lagi di spa, lo masuk ke spa. Yes. Bayangin spanya itu yang ngadepnya adalah ke Ayung River. Lu pinter, karena di setiap botolnya itu ada tetesan Ayung River disematkan ke dalam produknya. Lu kurang puyeng ape, walaupun yang beli nggak tahu ada tetesan air sungai dari Ubud ditetesin tiap botol. Kurang puyeng apa yang? Gue mulai hari ini menobatkan Alien Object sebagai minyak wangi favorit gue. Dan kelar.
Minyak Wah, wangi puing. udah. Gue sebagai mimin daripada Yayasan Puyeng Indonesia alias YPI, gue menobatkan Alien Object sebagai minyak wangi puyeng Indonesia. Betul. Favorit Betul. period. Dah, nggak Makanya ada yang lain. datang dong kalau diundang-undang sama event, heran. Sama event apa meluki? Sama event. Event Gunawan, yes. Selamat pagi. Gimana tidurnya? Nyenyak nggak? Hmm, Oh. Hmm, enak enak. kan? Oke. Lu kalau tidur pakai minyak wangi nggak? Enggak sih. Gue lebih suka polosan kalau tidur. Literally polosan. Pakai baju tapi. Ya polosan, Masa sih? polosan gue. Makanya gue nggak suka kalau misalnya sekamar berdua gitu tuh kalau kecuali ya don't like. Aku tidur polosan kak, sepolos-polosnya. Tergantung bobonya sama siapa ya katanya ya. Aku ada nggak ada, aku polos kak. Oh, gue tahu. Bahasanya gini. I always sleep in my birthday suite. Suit. Suit. Polos. I always sleep in my birthday suit. Ya. Gue tuh ya, kan itu juga tren ya, bintang-bintang Hollywood itu kan kayak Giselle Bundchen, siapa. Kalau lagi ulang tahun, mereka foto terus posting di Instagram, in my birthday suit. Maksudnya ya telanjang aja polos, cuman berbalut kulit. Karena kan pada saat lahir kita cuman berbalut kulit ya. Cuma kan foto-fotonya artsy. Gue tuh, lo tau dong, gue kan sebagai dorongan gue untuk sensualitas kan tinggi banget ya. Jadi every birthday gue tuh bergumul dengan dorongan kuat untuk melakukan hal yang sama. Gue tuh nggak pernah FOMO loh dengan tren orang di sosial media. Tapi posting picture in my birthday suit itu tuh gue tuh terdorong gila banget. Gue pengen banget. Mereka kalau kayak gitu tapi ketutup dong semua part-partnya gitu. Iya, artistik ya, artistik gitu. Jadi Ya, nggak gitu, nggak jorok gitu ya. enggak. Terus akan lo lakukan nggak nih 13 Agustus nanti? Gue tuh pengen loh, dan gue nggak mau edit ya. Maksudnya I want to show my fat, my stretch mark, my scars, my everything, just as it is gitu. Karena menurut gue, emang ada hanya sedikit kali segelintir orang manusia yang satu dari ujung rambut sampai ujung kaki mulus gitu, tak bernoda, hanya sedikit, tak berlemak, tak berstretch mark. Nek, lu umur berapa? Umur 20-an. Di umur segini udah enggak kali. Udah ke Mas Indra lah langsung. Bilang aja Mas, satu jepret aja Mas. Aku janji satu aja gitu bilang sama dia. Iya, tadinya gue mikir gitu Indra Leonardi atau Davi Linggar ya. Tapi Davi Linggar kan suka gitu ya, suka terlalu puyeng ya for my taste ya. Ntar gue digambir dia motretnya dari Monas, gue cuma kelihatan ini yang Davi, gue nya mana? Gue kayak cucian beras deh Davi. Nggak ngerti. Atau anak sekarang kalau foto tuh sama Derai, lu tau Derai? Apa tuh Derai? Derai nama fotografer Oh yang iya. Belum kenal. Kenapa tuh Derai? Gimana tuh Derai? Derai juga gitu, yang mood gitu tuh, Yogi Pratama, Yefta Gunawan gitu tuh, yang kayaknya in motion gitu, yang tapi muka lo ke crop gitu. Oh. Derai ya. Derai. Lu berarti masih setengah puyeng tuh ya? Gue kalau foto tuh masih setengah puyeng sih gue agak artsy. Indra Leonardi dah paling pas tuh. Puyengnya masih dapat tapi masih kelihatan muka lo. Ini ngomongin puyeng juga ya. Jadi kemarin teman gue Doni Lim, kemarin kan gue ke rumahnya Doni. Terus dia cerita setelah terlibat fashion show-nya Sebastian Gunawan, para vendor itu tuh diundang lah. Ya. Oke, ini diskusi akan ada pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya untuk TikTok kita. Terus dia pergilah
it was his first time makan di rumahnya Sebastian Gunawan. Jadi Menteng. Menteng, Doni, fotonya Derai atau siapa ya gue lupa. Terus Jafar, siapa sama siapa gitu. Terus kata si Doni itu gini, lu udah pernah ke rumahnya Seba? Belum. Gue udah. Oh iya, Udah. kok lu fancy banget? Nyet. Gue udah pernah ke rumahnya Seba, gue suka dikirimin makanan sama Seba. Apa lo? Gue baru dikirimin bros kemarin as a thank you note for coming to his fashion show. Apa lo? Mungkin Seba ngelihat gue dikirimin baju sama Ivan karena gue datang ke fashion show-nya. Terus Seba nggak mau kalah, dia kirimin gue bros. Apa lo? Tapi kan lo nggak pernah dikirimin ikan bakar sama Seba. Ih udah bulan lalu. Apa lo? Ikan bakar yang mana? Ikan bakar Makassar 2 ekor. Ih bener sama lagi. Enak banget ya. Itu kayaknya template-nya Seba deh kalau mau ngegodain orang. This going to be the opening of the content. Ih, loncer banget deh mulut lo tuh. Iya, nggak tahu. Ada seasonnya, Nek. Kadang-kadang juga Bika Ambon. Gue belum pernah dikirimin Bika Ambon. Gue udah pernah. Berarti Seba nurture lu udah lebih lama. Enteng aja, enteng. Ngomong terus. Kayak gak ada yang nonton. Iya. Walaupun strata bangku gue, 2 fashion show Seba pertama gue dudukinnya di bangku VVIP di barisan depan. Kemarin sih gue bangku barisan kedua tuh sama si Yogi Pratama. Bilang sama Mbak Siti, jangan kayak gitu. Aku tuh pernah di VVIP loh. Nggak masalah, gue yang penting ada temennya. Iya, lo tergantikan sama yang muda-muda. Udah pasti. Anyway, terus. Makan di rumah Seba. Nah, coba gue tanya, kalau emang lu ngaku udah pernah masuk ke rumahnya Seba, apa yang lu lihat dari rumahnya Seba yang layak diceritakan? Lukisan, 1. Rumahnya bertingkat-tingkat. Masuk, ada turun tangga, ada naik tangga. Abis itu furniture-nya. Ya, karpetnya. Apalagi ya? Kurang norak deskripsi lo. Emang gimana harusnya kalau norak coba? Gue mau belajar. Bukan norak ya, maksudnya kurang puyeng deskripsi lo. Oh, oke. Gimana harusnya tuh coba? Doni tuh menjelaskan gini, Nek, Seba itu rumahnya kayak rumahnya Pak Indra, bukan studio loh. Rumahnya Pak Indra. Gue belum pernah ke rumahnya Pak Indra. Gue juga cuma lihat di majalah, Til. Terus? Terus gini, lo tahu kan ada area kolam berenang, jadi ada masuk gitu. Katanya area ruang tamu itu tidak ditaruh di depan tapi di dalam gitu. Setelah beberapa ruangan gitu ya. Indra Leonardi fotografer. Oh ini Pak Indra, rumah Pak Indra. Enggak, rumahnya Seba juga begitu. Oke, terus. Indra Leonardi guys, Indra siapa? Oke, terus. Masuk gitu, baru ruang tamu living roomnya tuh di dalam, baru abis itu ada area poolside-nya tuh taman terus area terbuka. Get this, terus si Doni ngeliat di ujung ruangan gitu ya, kok ada pajangan burung. Pajangan menyerupai burung. Terus si Doni kan acting cool dong, jangan sampai kelihatan nih kita norak masuk ke rumah desainer. Terus lihat gitu, ih lucu banget ya pajangan burungnya kayak boneka, tapi bulunya look so real gitu. Terus burungnya menggerakkan kepala, Nek, kuk gitu. Terus dia gini, ih kok dia bergerak ya, Nek, gitu. Dan gak cuman satu, sekawanan burung. Gue gini, kayak apa burungnya? Kayak burung merpati, burung putih. Tapi ini bukan ras biasa. Merpati puyeng, karena pantatnya beda warna. Oke, dicelup kali, Nek. Gua nggak ngerti ya burung apa. Pantatnya tuh warnanya hitam. Oke. Terus mau dideketin sama si Doni, burungnya terbang. Burungnya hidup berkeliaran di dalam rumah elu. Warna putih. Dramatis ya rumahnya ya. Pas gue kesana nggak ada tuh burung. Didatengin, dia berterbangan gitu kayak di gereja-gereja Itali. Terus dia balik lagi ke situ. Burung bukan ayam, yang kalau ayam di bawah, burung di atas. Loh, gimana sih lu ngomong sama siapa? Gue nanya tadi itu burung balik lagi nggak?
Enggak, ada yang komentar itu ayam kali. Bukan, kalau ayam di bawah, burung di atas. Oke, terbang dia tuh. Iya, burungnya terbang gitu. Jadi burung aja gitu berterbangan di dalam rumah dan dipelihara. Pertanyaan gue ke Doni, kok nggak kabur ya, Bo, tuh burung? Enggak tuh. Pup nggak tuh burung? Nah, temen gue si Yogi juga nanya gini, pupup nggak tuh burung sembarangan? Enggak tuh. Nggak dikasih makan pas lagi ada tamu. Bisa jadi ya. Iya, jadi biar perutnya kosong. Jadi dia nggak pupup. Siapa tahu burungnya minum lencir ya, jadi ada waktunya dia kapan pup gitu. Burung, Bo. Ya. Udah dibersihin, yes. Lu kurang puyeng apa? Lu kepikiran nggak? Coba gue tanya untuk melihara burung hidup and have it roam free in your house. Bo, tapi kan rumahnya Seba gede banget, Bo. Ceilingnya ada kali 20 meter. Ya, well, good. Ya, iya sih. Iya. Coba kalau di apartemen gini lu pelihara buyung, upik kali abuyung. Lu di apartemen gini pelihara burung, kalau nggak dar-der-dor, diketik-pak, nabrak muka lo. Nah, terus diskusinya adalah, pertanyaan dari Doni adalah, gue punya pertanyaan nih. Menurut lo, mungkinkah di era sekarang ini, kan maksudnya gini, melihat kesuksesannya Sebastian Gunawan, dia berusaha keras, dia craftsmanship, dia kuliah 2 kali memang, dia menata craftsmanship-nya, tadinya dikuliahin apa, terus akhirnya jadi desainer. Intinya tuh pertanyaan Doni gini, mungkinkah kalau di zaman sekarang kita bekerja keras seperti Seba taruh gitu, kita bisa sekaya dia? Gimana? Ulangi. Ini kayaknya nggak ada hubungan sama sekolahnya nih berarti. Iya, jadi mengenai perjalanan dan perjuangan hidup, mungkin nggak di zaman sekarang dengan mengandalkan skill lu aja, tanpa bantuan orang lain, tanpa suntikan dana orang lain, tanpa tamparan semangat dari orang lain, purely sebagai perintis, lu bisa jadi sekaya Seba. Mungkin nggak? Mungkin. Menurut lu mungkin? Mungkin. Kenapa? Kenapa emangnya? Enggak, itu jadi diskusi semalam gue sama teman-teman gue. Terus Doni, Viren, dan gue bilang tergantung titik startnya. Maksudnya gimana? Gini, kan pasti kita udah pernah dengar dong diskusi yang kayak, ya gini, kayak waktu Putri Tanjung ngomong di podcast apa gitu, bicara mengenai kerja tuh harus giat gitu. Ina inu, komentar warganet gini kan, ya tapi titik start lu di mana Mbak? Beda sama kita, titik start kita di mana? Sama kayak Seba kan juga, kan dia suka posting tuh foto mamanya gitu. Kelihatan lah, memang dia datang dari keluarga yang has money. Kelihatan dari mana juga dia has money backgroundnya. Bahwa dia sekolahnya di luar negeri. Nggak ada orang susah sekolah di luar negeri. Zaman itu beasiswa nggak segampang sekarang. Iya kan? Iya, ngerti kan? Jadi menurut gue, kalau lu mau mengukur kesuksesan orang, kan orang gitu ya, dia sukses, dia pinter, dia hebat. Lu kan kadang-kadang cuman mengukur garis finishnya aja kan? Ya. Menurut gue, jangan lu bandingin sama diri lu sekarang di garis finish lu sekarang. Tapi lo lihat juga titik startnya. Titik start diri lo sama titik start orang yang lo bandingin, sama nggak? Oke, gue mau cerita. Gue pernah ketemu sama orang yang menurut gue konteksnya titik start lagi ya. Dan kemudian gue melihat bahwa sekarang nih, ya ini belum titik finish sih, tapi at least at this point, gue melihat anak ini berhasil. Namanya Buba Alfian. Gue inget banget, Bubah itu dulu ada momennya kemana-mana pakai motor, Bo. Dia kan anak Jember ya. Dia tuh JTL. Jember? Tembak langsung. Ya. Dia dari Jember. Lalu kemudian dia punya gini. Gue tahu nama Bubah pertama kali dari Agni. Agni Pratista. The Putri Indonesia. Karateka. Emang iya karateka, Agni? Bukan dong, itu Agni, bintang film. Sorry, beda. Taekwondo juga, bukan karateka, gila. Oke, fine. Agni waktu itu mau nikah. Terus dia bilang, jadi waktu itu zaman gue masih bikin-bikin baju, inget nggak lo?
Dia ke gue bikin baju buat Ini lamaran Agni, kalau gue nggak adiknya Sigi. adiknya Sigi, betul. Abis itu Agni bilang, iya aku mau nikah gini 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 gini. Terus yang make upin tuh namanya Bubah. Aku ketemu Bubah zaman waktu Putri Hmm. Indonesia. Jadi Bubah tuh masih masih kru, Bo. Hmm. Belum jadi yang make up, bukan Donny Limnya gitu. Ya. Nah, tapi Bubah itu megang megang Agni dan Agni ngerasa bahwa bagus nih make upnya, cocok Agni. Gitu ya. Agni itu kan semi puyeng juga ya. Mm-mm. Seneng tuh bina-bina gitu yang kayak punya talenta nih, mau gue bina nih dia jadi superstar gitu. Hmm. Terus akhirnya adalah dia cerita, iya Bubah ini dari Jember. Dia kemana-mana naik motor, anaknya baik dibilang gitu. Hmm. Jadi aku mau di make upin sama dia. Udahlah. Singkat cerita, gue nggak pernah ketemu sama Bubah ini. Hmm. Tiba-tiba Bubah ini melambung namanya, pum. Terus gue tanya sama Agni, nih, ini si Bubah yang waktu lo ceritain bukan sih? Kata Agni, iya. Tuh kan, sukses dia. Hmm. Lo harus tahu apa? Abis itu gue pernah ketemu Bubah, Bubah bilang gini, aku tuh mimpi aku dari Jember dulu cuman satu, Kak. Apa? Aku pingin sekali make upin semua perempuan cantik di dunia. Hmm. Di dunia. Hmm. Ya, bukan cuman Indonesia. Hmm. Jadi, dengan goal itu, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia masuk Mustika Ratu, dia make upin Putri. Hmm. Putri itu kan perempuan paling cantik di Indonesia ya. Ibarat kata gitu dong. Hmm. Iya kan? Abis itu, dia begitu networknya kebuka, mulailah dia. Kaluna, aku make upin boleh nggak? Hmm. Terus siapa lagi misalnya? Perempuan-perempuan cantik lah. Hmm. Semua bintang film. Hmm. Sampai dia bener-bener make upin Miss Universe. Ya. Di situ gue belajar bahwa, ternyata bisa loh. Selama satu, talenta. Yang kedua, lo fokus sama goal lo dan lo tahu lo mesti nembaknya kemana. Stepping stone lo tuh kayak apa. Yes. Bener nggak? Betul. Ya, dan dia fokus bener. Maksud gue gini, gue jadi kru nggak apa-apa deh. Yang penting gue bener make upin semua perempuan-perempuan cantik. Cinta Laura. Hmm. Ya. Oke. Ya kan? Ya. Nah, gue tuh mengutip I think Melanie Ricardo first coined this term and I love it dan gue mengutipnya ever since. Anak perintis. Ya, bukan ada lanjutannya kayaknya anak perintis bukan apa gitu ya. Iya, jadi bukan privilege gitu. Jadi memang kayak Pertamina mulai dari nol. Benar. Jadi tidak ada bantuan keluarga. Tadi ada yang bilang bukan pewaris. Bukan pewaris, betul, betul. Perintis bukan pewaris, betul. Perintis bukan pewaris. Ada yang tadi bilang itu namanya konsep miles, Kak. Jadi yang diukur itu milesnya, bukan garis finish atau end goal-nya gitu ya teman-teman ya. Ada yang nanya, ini siaran apa tiap pagi lewat? Ini siarannya Dave sama Iwet, siaran pertama di TikTok. Kalau suka boleh nonton, kalau nggak suka nggak apa-apa. Perintis. Dan menurut gue orang kayak Buba, terus tadi ada yang bilang Moza Wahyu, itu juga anak perintis. My good friend Donny Lim, kenapa semalam dia pengen kita berdiskusi ini? Karena dia juga perintis, asli mulai dari nol. Donny itu semalam ketika makan di rumah Seba, dia tuh cerita ke Seba, Mas Seba, aku tuh pertama kali mulai merintis menjadi makeup artist, dia dapat undangan freebies dari Rinaldi. Nonton fashion show-nya Seba di Hotel Mulia, judulnya Rendezvous. Rendezvous. Oke. Kalau anak itu yang Mulia pakai kabuki, terus lagunya mulai, show-nya mulai, kabukinya turun, itu perempuan-perempuan siluet lagi di ruang tamu tuh lagi pose gitu. Terus ada lagu L'amour, l'amour, l'amour gitu. Kayak mata lu lamur. Sekarang Terus gue juga udah pernah wawancara Buba, gue udah pernah wawancara Moza Wahyu untuk Diary Dave, untuk my podcast. So I know gitu. Jadi intinya adalah gue tuh seneng loh gitu dengan orang-orang yang seperti ini. Dan Jakarta itu packed with people, anak-anak perintis ini. Intinya adalah, bukan intinya. Jadi menurut lo, untuk bisa meraih kekayaan, kemarin kan gitu nanyanya, untuk bisa sekaya Seba,
anak perintis masih bisa apa nggak? Karena kan kalau pewaris ada bantuan. Ya, Kalau menurut perintis bisa. bisa. Perintis punya hak yang sama dengan pewaris untuk bisa mendapatkan kesuksesannya. Hmm. Terus satu lagi adalah, cuman itu tadi, lu lihat aja lah, stepnya Bubah. Hmm. Bener-bener dia tuh fokus aja gitu. Gue mau make upin perempuan-perempuan paling cantik di dunia. Hmm. Udah, dia di situ aja. Berarti spesialis. Ingat kita pernah bahas di siaran kita, generalis versus spesialis. I have to admit bahwa spesialis itu ketika dia kan karena spesialis itu fokus, dia bisa lebih cepat mencapai kesuksesannya. Kalau gue mungkin nggak sebut generalis, tapi kalau lo nggak fokus, maka lo akan ke kiri, ke kanan, nyobain ini, nyobain itu. Hmm. Sehingga lo nggak jalannya lurus. Hmm. Tapi nggak salah juga jadi generalis. Hmm. Cuma mungkin proses lo akan lebih lama dibandingkan spesialis. Betul. Bicara mengenai itu ya, generalis versus spesialis. Kalau gue tuh menentukan apakah lo spesialis atau generalis, itu kalau in my personal opinion ya, itu terpulang dari kepribadian lo. Apa sih? Ada bunyi apa ya itu ya? Alarm tetangga mobilnya bunyi. Lo tinggal di mana sih? Jatinangor. Ayam kali Jatinangor. Terus? Tergantung kepribadian lo, Web. Ada orang yang memang nggak suka, nggak bisa tinggal diam dan time span fokusnya itu dia gerah aja gitu kalau cuman specialty di satu bidang. Karena dia butuh mainan lain gitu untuk to indulge his passion or his main focus. You know what I mean? Kebayang nggak? Ulangi. Menurut gue, pilihan spesialis atau generalis itu sesuai dengan kepribadian lo. Oke, setuju. Iya kan? Ya. Ada orang yang nggak bisa tinggal diam dan gampang mudah bosan hanya fokus di spesialis, fokus di Setuju. satu bidang aja. Dia tuh butuh bidang kedua yang mungkin agak 50%, 60% irisannya sama kayak bidang pertama to play around untuk bisa mengalihkan pikirannya dia dan untuk menstimulasi pikirannya dia sehingga bidang pertamanya dia tetap maju jalan satu. Ngerti nggak lo? Ngerti. Ada orang yang nggak bisa bercabang pikirannya, Web. Ya. Jadi dia memang cuman sukanya cara belajarnya satu aja. Setuju. Gitu. Setuju. Bener nggak? Setuju. Bener. Tapi gue juga mau nambahin bahwa generalis sama spesialis ini juga tergantung bidangnya. Yes. Ya. Kalau lu misalnya mau menjadi lu mau berkarir di kantor. Hmm. Ya, di korporasi gitu ya. Lu butuh menjadi generalis. Hmm. Kenapa? Karena lu kadang-kadang untuk mencapai posisi puncak lu harus tahu semua bidang. Contoh nih ya, kalau misalnya lu kerja di bank, kan ada namanya manajemen trainee. Kan lu diputer tuh ke semua departemen. Supaya lu tahu semua bidang tuh pekerjaannya kayak apa. Sehingga ketika lu naik jadi manajer, lu tahu mengerjakan ini gimana, mengerjakan itu gimana. Lu naik lagi jadi senior manager, lu udah pernah ngerjain ini. Ketika lu jadi direktur, lu udah lebih fokus. Keahlian lu tuh di mana? Lu tuh jagonya di mana? Sampai akhirnya lu jadi paling puncak CEO misalnya gitu. Ya. But again, nggak bisa disamain sama semua bidang. Bener nggak? Contoh lagi ya, spesialis tapi di korporasi. Konsultan. Konsultan itu kan spesialis sebenarnya. Tapi kemudian untuk lo bisa naik cepat gitu ya, misalnya dari lawyer. Lawyer tuh kan ada associate, junior associate, senior, terus udah gitu junior partner sampai dia jadi partner. Partner tuh udah kayak GM lah gitu. Itu yang dilihat bukan cuma kemampuan skillnya dia terhadap dokumen. Ya. Tapi juga kemampuan dia dengan manusia lain. Bisa nggak dia berinteraksi dengan klien dengan baik?
bisa nggak dia kemudian mendapatkan billing dari klien? Hmm. Iya kan? Generalis di situ keluar lagi tuh. Betul. Lu juga harus menentukan dengan bidang pekerjaan lo. Betul. Tapi kembali ke pertanyaan pertama, jadi di era sekarang, kan maksudnya zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda ya, Wet? Ya. Kayak teman sahabat gue Bobo itu kan baru saja menguburkan mamanya. Dia bilang, mak gue tuh dulu punya uang karena usaha. Kayaknya kalau gue melakukan usaha yang dia lakukan dulu di dunia sekarang, gue nggak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Hence the question, bisa nggak tim perintis bisa sekaya Seba di era sekarang? Gitu. Itu akhirnya jadi diskusi. Kebagi dua tuh. Ada yang bilang bisa, ada yang enggak. Purely hanya mengandalkan perintis. Terus Yogi menelurkan sebuah ide. Ayam kali. Gini, menurut Yogi adalah harus ada luck. Oke. Nice. Terus gue bilang gini, lu mendeskripsikan luck itu sebagai gimana sih? How would you describe luck? Gue tanya Iwet. Luck itu menurut gue blessing Tuhan. Luck itu campur tangan Tuhan menurut gue. Ketika Tuhan udah campur tangan gitu ya, itu kayak digampangin aja jalannya. Itu kan luck juga kan. Tiba-tiba nih misalnya gini ya, harus punya network dong. Kalau lo mau sukses cepat, pintunya kebuka aja gitu, ketemu sama network itu. Entah gimana caranya. Itu luck. Dan itu menurut gue jalan Tuhan. Ya. Benar ya? Jadi definisi luck menurut gue adalah ketika Tuhan campur tangan di dalam hidup lo. Oke. Gue kapan nih ceritanya kira-kira? Kenapa? Gue kapan nih ceritanya kira-kira? Si Babi, dari tadi bukannya lagi sibuk cerita. Lu tuh Lo tuh bertanya sama gue. Gak ada gue kemudian berbalas bertanya kepada lo. Oh oke. Oh gitu maksudnya. Lu tuh framing seolah-olah gue egois banget ya di siaran ini ya. Lanjut, lo mau nanya apa lagi tadi? Lanjutan dari si luck. Gue setuju apa komentar, ada yang tadi tulis komentar di bawah. Karena Yogi gini, Yogi describe luck as kesempatan bertemu dengan kesiapan. Tahan. Tadi kan lo menggambarkan luck sebagai campur tangan Tuhan. Ya, Ketika Tuhan menghadirkan kesempatan-kesempatan di dalam hidup lo. Yes? ya, Itu kan seolah-olah dari kalimat itu ketika Tuhan gitu. Jadi seolah-olah kayaknya Tuhan tuh nggak selalu menghadirkan kesempatan. Benar apa? oke. Kalau gue bagian situnya nggak setuju. Lanjut dulu. Menurut gue, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan. Tapi Ya. kitanya aja kadang yang kagak siap. Sehingga Ya. ketika kesempatan itu hadir, kita tidak mengetahui dan menangkap kesempatan itu alias kita tidak siap menangkap dan menggunakannya. Kita duduk di pojokan terus bilang, kok gue gak beruntung ya? Kok Tuhan gak kasih gue kesempatannya? Itu. Jadi, luck gue tuh suka dengan kesiapan ketemu dengan kesempatan. Jadi menurut gue, kesempatan itu bagiannya Tuhan, Nek. Benar Ya. kan? Lo bilang gitu. Betul. Kesiapan itu tugasnya kita. It's our part. Ya. Tuhan mengerjakan PR-nya dia, kita mengerjakan PR-nya kita, ketemu di tengah, boom, jadi. Ya. Nah, yang kita males adalah selalu mempersiapkan diri. What I'm trying to say is, kita tuh kadang nggak selalu siap, Beb. Hari ini kesiapan kita 100%, besok turun 50%, kadang 60%, kadang lagi berantem sama laki gue turun ke 30%. You know? Ya. Gitu. Ya. Jadi, dan kalau udah itu tidak terjadi, kesiapan kita naik turun, kita marah-marahnya sama yang di atas. Sementara yang di atas gini, lah, I did my part. Bitch, you need to do your part. Gitu. Terus gue mikir, oke, berarti tugas kita sebagai manusia itu selalu mempersiapkan diri aja. Siap aja terus. Ada satu lagi sebenarnya mau gue tambahin. Dari siap sama kesempatan tadi. Kadang-kadang ya,
kita sebagai manusia suka nggak eling. Hmm. Dalam artian adalah nggak mindful, nggak sadar bahwa ada yang namanya kesempatan itu. Hmm. Lo terlalu riweh, lo terlalu fokus sama hingar-bingar, sehingga lo nggak lihat ini kesempatan depan mata lo. Hmm. Akhirnya dia lewat. Yes. Jadi Yes. balik lagi gitu, kesiapan gue setuju tuh bahwa lo harus siap secara skill, secara mental. Jadi ketika kesempatan itu datang, lo siap untuk tegrep, ya kan? Siap itu juga di belakangnya tuh mengartikan menurut gue adalah kesiapan mental di dalamnya adalah keberanian. Iya kan? Kan gini deh, kalau lu seorang atlet, kalau lu sudah melakukan kesiapan, lu lebih berani nggak di lapangan? Iya. Nah kita kan kadang gitu ya Iwet ya, dihadirkan kesempatan, lu ketemu nih sama orang yang nawarin lu kesempatan bisnis. Enggak berani, enggak berani. Kenapa lu nggak berani? Karena lu merasa lu nggak siap. Ya, Iya kan? ya. Gue suka tuh berarti luck itu adalah kombinasi dari kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, which itu sebenarnya selalu diberikan olehnya, kesiapan lo, mungkin bukan kesiapan dulu ya, kesadaran lo dulu ya. Karena ketika lo sadar, oh ada nih kesempatannya, lalu kesiapan lo, baru kemudian keberanian, gitu ya. Jadi lo berani, Ya. lo ambil kesempatan itu karena lo yakin bahwa lo udah siap. Atau paling enggak, ada nih, lo mungkin baru setengah siap. Tapi dengan keberanian lo jalanin kesempatan ini. Bagus. Gitu ya. Sialan tuh burung-burungnya Seba tuh membuat gue tidur semalam mikirin gitu. Anjir ya gue jadi mikirin. Mungkin gak gue bisa sekaya Seba di era sekarang ini gitu. You know? Tapi lo juga harus lihat gitu ya. Kualitas tuh berbicara lo. Maksud gue gini. Ini balik lagi tadi mungkin hubungannya sama kesiapan kali ya. Seba punya kesempatan. Ya. Kesempatan tuh mulai dari dia bisa sekolah yang bagus. Lalu kemudian dia punya network mungkin yang diturunkan dari orang tuanya. Tapi skillnya nggak main-main loh. Iya, nah. Iya nggak sih? Nah. Jadi maksud gue gini loh. Bisa kaya itu kan karena lo berjualan barang yang bagus. Nah. Iya nggak sih? Dia mengasah skill itu menurut gue adalah bagian dari PR kita mempersiapkan diri, Ben. Iya. Balik kan ke pertanyaan lo, bisa nggak ya di zaman sekarang gue kaya Seba gitu kan, pertanyaan itu ya. Bisa ketika lo membandrol harga lo dengan tepat. Dimana harga bandrol yang tepat itu adalah kombinasi dari skill tadi yang memang mumpuni. Maksud gue gini loh, lo beli bajunya dia nggak murah, Bo. Nggak murah sama sekali. Iya. Iya kan? Iya. Nggak murah. Tapi ketika lo pegang bajunya, lo tahu bahwa ini barang mahal memang. Iya. Bagian itunya iya. Iya nggak? Sehingga ya satu baju, kalau misalnya dia sebulan bikin 8 baju, ya cepetlah kekumpul duitnya. Iya. Tapi balik lagi, orang tuh rela bayar segitu mahal karena memang sebagus itu. Iya. Itu kan bagiannya dia mempersiapkan diri untuk kesuksesannya. Exactly. Jadi balik lagi nih pelajarannya. Kalau lo memang, balik lagi ke pertanyaan, bisa nggak ya gue sekaya Seba? Bisa sayang. Tapi skill lo semumpuni dia nggak? Betul. Kan Ya. Lo ngelipet kain sampai dari depan nggak kelihatan jahitan, tapi tuh kain nggak lepas, dijahitnya tisik balik, itu skill. Bener nggak? Betul. Ya. Baju lo nggak meringkel. Ya. Lu tuh terpapar gak sih sama konten-konten pantun plesetan Caca Handika terus Bukan Caca Handika, Reza Candika, bukan Caca Handika penyanyi dangdut. Itu yang 3 orang yang gue ngefans banget, si Angga,
Terus siapa itu Pila sama si siapa itu? Iya sama anak fashion itu, sama anak fashion yang puas nggak lo gitu, yang Iya dia itu bilang, Angga Panega. iya, iya Siapa enggak. itu? Iya, iya. Itu kan lucu banget ya, lucu banget ya. Terus kan tadi ada gini, ada harga, ada kualitas. Caca Handika, Reza Handika sama Angga, gue mau nyumbang. Ada harga, ada kulkas. Bukan, ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kulkas. Apa lo? Tak ada gading, Yang tak Gisel. nggak dapet gue. Susah lo main itu lo. Gue kasih buat lo. Tak ada gading, yang tak botak. Monyet. Bener lagi. Sialan. Tapi bener. Setuju gue. Jadi kalau ditanya bisa apa nggak? Bisa. Ya kan? Ya, ya. Tapi PR-nya banyak memang. Iya, nah PR-nya itu bagian kita untuk mempersiapkan diri. That's all what I'm trying to say sih. That's all what I'm trying to say. Oke guys, udah jam 8. Terima kasih banyak. Belum. Gila. Aduh perut gue sakit. Sekarang gue kasih kesempatan lu mau cerita apa, lu mau nanya apa. Gak jadi. Udah selesai semua pembahasan. Ngaku aja kalau lu tuh nggak punya pertanyaan, lu nggak punya inspirasi apa-apa untuk dibagi. Gak boleh nuduh kayak gitu. Dan sekarang kesempatan lo ngomong. Gak usah ngegas, gak usah jerit-jerit. Nanti tetangga lo datang semua disangka lo diapa-apain sama orang. Lo makan terus tuh plum. Biarin gue jadi duta plum. Karena sampai hari ini DM gue semua orang masih laporan tiap kali beli plum. Enak itu plum beneran. Enak. Coba lo bawain nanti, gue mau nyobain. Beli aja. Ya bawain aja satu dulu, gue nyobain. Ngapa sih? Juga bawain. Tinggal 4. Ya udah gue minta satu doang, gue pengen nyoba. Oke. Oh, lu udah nggak punya cerita? Gue mau cerita nih. Boleh Dave, boleh. Lo cerita terus aja nggak apa-apa. Emang tugas gue nanggepin lo aja. Nggak deh, ya udah gue nunggu lu tanya. Tanya dong gue, lu mau cerita? Berisik, buru, lo mau cerita aja buruan. Nggak, Ya lu mau cerita? Nggak, lu mau cerita? Gue mau nanya. Kenapa orang-orang paruh baya itu selalu mengucapkan good morning di WhatsApp grup? Hah? Mungkin bukan paruh baya ya, kita paruh baya ya. Berarti yang di atas kita. Kenapa warga senior itu gemar sekali mengucapkan good morning di WhatsApp grup? Lo ada nggak WhatsApp grup yang bergabung sama warga-warga senior? Ada. Ada ya? Warga senior tuh umur berapa? Above 60? Above 65? Nggak, 50-60. 50 tuh menurut gue masih belum terlalu. Ya ada beberapa, tapi kalau udah 60 tuh kayak nggak tahan untuk tidak mengucapkan good morning dengan stiker atau gambar matahari pakai pelangi-pelangi. Mungkin sama kayak apa yang lo lakukan ke emak lo. Apa tuh? Mau ngecek aja masih hidup enggak. Karena mereka sekarang kalau kumpul kan selalu ceritanya baru kemarin reuni, pulang-pulang dikabarin masuk ICU, besoknya meninggal. Iya kali ya. Iya. Bener juga. Kemarin ya ada yang DM kan, kita membahas mengenai warga senior dan kita membahas mengenai panti jompo. Iya. Kemarin ada yang DM gue, dia bilang dia ingin memperkenalkan dia dan partnernya sedang membuat safe space bagi manula di Indonesia dan caregivernya, keluarga dan anak-anaknya. Nama Instagramnya senja_ind. Senjanya SNJ. A? Lupa gue. IDN apa IND? Lupa gue. Pokoknya search aja Senja Indonesia. Oke. Terus? Nah iya, jadi maksudnya mulai banyak tuh Web. Ya. Orang-orang yang tergerak untuk membuat safe space. Mungkin safe space dalam arti, nah itu Senja. SENDJA. Yang gue mau bikin, gitu. Safe space untuk
warga senior ini untuk bisa menikmati hidup dan mereka untuk tetap bisa punya kaitan emosional dengan keluarga mereka. Ya. Cute ya, Dave cute ya. Sorry agak nyelak sedikit. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Cute ya. Cute banget emang gue juga I found it cute. Gue dikasih jari tengah, guys. Banyak cerita tapi banyak lupa dia tuh. Kayak kayak apa ya? Kayak nafsu banget tapi tenaga kurang gitu. Berani loh. Berani loh ngelawan gue bicara soal nafsu. Bukankah Anda sudah menjadi saksi nyata? Yang mana ya? Saksi apa ya? Di umur gue segini nafsu gue mah sama kayak anak umur 20 tahun. Jangan lo... Uh, kardio berdasi. Cerita dong, lu udah lama nih nggak cerita soal Tinder-Tinderan lo. Capek, Bo. Gue, Bo. Main Tinder. Kenapa capeknya? Menurut lo kenapa tiba-tiba gue ngomongin panti jompo ini? Gue mulai mencoba membayangkan, oke, kalau sampai nanti gue tua, nanti gue sendiri, apa yang harus gue persiapkan? Itu loh, Nek. Oh, Mm-mm. iya. Kan lo belum membayangkan hal itu ya? Nanti dulu deh. Gue suka anxious kalau terlalu membayangkan jauh ke depan gitu. Gue kan anaknya gampang anxious. Iya sih. Iya Gue kan? Maksud gue kayak udahlah gue jalanin aja dulu depan muka gue. Gue mau mikirin aja bahwa nanti gue mau pakai alien object yang mana. Gue udah anxious sekarang. Aduh yang mana ya? Iya, iya. Mm-mm. Lo nggak bisa berpikir jauh terlalu ke depannya. Ya, ntar gue takut. Iya, 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 iya. Gue soalnya kan kalau kepancing begitu suka kedalaman mikirnya. Iya, iya, iya. Iya. Gitu. Betul kata teman-teman. Eh, update dong ejaan yang betul, nama IG-nya Senja Indonesia. Barusan search nggak dapet. Gimana? Gini, nanti Dave akan tulis di story ya. Akunnya yang mana, oke? Iya, nanti gue share di Instastory ya, Yang. Mm-mm, mm-mm. Tapi satu hal ngomongin masa depan ya. Satu hal itu sebenarnya gue mikirin masa depan mau ngapain, gimana segala macam tuh belum. Hmm. Tapi gue selalu kepingin punya anak. Tuh, manajer gue ngebantuin. @snja_id. Tuh, Gimana? kan? Gue tuh udah tahu. Lu tuh nggak bisa multitasking gitu sambil baca komen. Lu denger gue ngomong tuh gue udah nggak paham nih pasti gue ngomong apa. Enggak, I get it. Lu pengen punya anak. Iya. Sorry, Web. Kenapa? Kalau lu berharap lebih dari hubungan ini. Goblok. Sebel banget. Nggak Maaf bisa. banget. Sorry banget kalau lu berharap lebih dari hubungan ini. Aku tuh nggak pernah menjanjikan apa-apa di awal kita kenalan. Aku hanya menjanjikan apa yang aku punya. Untuk hal itu, aku nggak bisa. Bagus nih. Sinetron tersanjung. Kelasnya nih pemenang award dari Bandung Film Festival lah. Festival Film Bandung nih. Ini. Dia nih. Ya. FFB dia tuh. Lu pengen punya anak? Gue pengen. Gue bahkan ya udah bisa membayangkan anak gue tuh jenis kelaminnya apa. Apa? Laki. Gue udah tahu gue mau ngelesin anak gue apa. Beneran. Dan gue udah bisa ngebayangin aktivitas gue sama anak gue ngapain. Ngebatik bareng. Enggak. Apa? Olahraga. Kapan kira-kira lu ingin mewujudkan ini? Gini deh, alasannya gini. Apa yang membuat lu pengen punya anak sementara gen milenial sama Z itu kan sekarang menunda rata-rata. Survei membuktikan untuk punya anak karena mereka melihat mahalnya punya anak, susahnya cari duit. Apa? Gue mau aja ada penerusnya gue. Oh wow.
Iya, gue pengen punya anak beneran. Anak gue laki, dia akan bisa ngelukis, dia bisa main piano, abis itu dia suka olahraga, anaknya nggak terlalu bawel, diem, tapi kerjanya bagus. Pak, cari aja di aplikasi ada AI yang bisa memenuhi kriteria Bapak nggak? Pak, Bapak masa soal konsep punya anak aja tuh nggak nyampe di otak Bapak. Pak, ini anak, Bapak nggak bisa request dari waktu Bapak bikin. Kan gue didik. Hah? Nah ini bukan orang tua. Lu ngedidik juga jadinya belum tentu jadi seperti itu, PA. Ini anak bukan AI. Ini kan ibarat kata tuh gue siapin dulu. Perkara nanti dia mau kayak gimana ya terserah. Lu angkat anak aja, Wet. Nah, nggak mau. Gue pingin anak gue sendiri. Dulu tuh ya gue inget almarhum Bunda Dorce tuh ya. Ada masanya sering banget WhatsApp, SMS gue memaksa gue untuk angkat anak. Angie tuh saksinya. Lu disuruh ngangkat anak. Jadi dia gini, Dev, Bunda baru ketemu ini, dikirimin foto bayi gitu. Bapak ibunya udah nggak ada. Kamu mau ya angkat anak dia? Nggak mau Bunda, aku belum siap. Ntar bulan depannya dia gitu. Dev, ada nih kembar. Putih mirip kamu. Ya, ketemu dulu, main ke rumah Bunda. Ini cocok buat anak kamu. Gitu, dia rajin banget. Sampai akhirnya dia bosan sendiri, terus dia berhenti. Oh ya. Tapi coba gue tanya sama lo. Enggak. Punya Ethan, bukan angkat anak loh. Ya, Iya kan? punya ponakan seneng. Tapi kalau gue suruh punya anak sendiri, gue nggak mau. Kenapa? Udah cukup. Pengalaman gue ikut membesarkan mereka dari mereka kecil sampai mereka udah segede begini, segede kentut begini. Heeh. Itu udah memenuhi curiosity gue terhadap kayak apa sih sebenarnya membesarkan anak gitu. Gue udah nyicipin, gue udah lewatin, been there, done that. Nah, gue kan belum pernah. By the way, langsung ada yang salah fokus. Emang gampang banget gagal fokus orang-orang di sini. Moonshine 88 terus nanya gini, emang Kak Iwet saudaranya Dorce? Dah. Siapa yang ngomong gue saudaranya Dorce? Gitu. Repot Beb punya anak itu. Tapi memang kalau emang lu pengen, go for it. Jangan tunda. Umur lu tuh nggak makin muda, Wet. Lu nunggu apa? Iya. Ya. Iya. Dan punya anak tuh rentetannya nggak perlu lo harus punya istri deh. Angkat anak aja. Nggak mau angkat anak gue. Anak dari rahim lo. Ya gimana sih? Nggak punya rahim gue, gila. Ya, gue checking aja. Siapa tahu seminggu nggak ketemu lo, tiba-tiba lo udah install gitu, kayak aplikasi. Gue sekarang bisa membuahi dan gue bisa mengandung sendiri nih, Say. Lu kan kayaknya multitasker, lu semua bisa sendiri. Takut banget ya Allah Gusti. Tuh ada yang nawarin, anak saya umur 37, saya kasih Mas Iwet aja, Mas Iwet mau angkat. Tapi ya kalau nanya persiapan masa tua, gue masih mikir gitu sih. Cuma yang aneh adalah gue nggak kepikir nyari istrinya. Nah itu gue bingung. Gimana gue bisa mau punya anak kalau kagak ada yang mengandung? Bisa sewa katanya. Anjir. Sewa rahim, surrogate mother. Gue sempat kepikir begitu. Tapi kan kalau sampai gue melakukan itu bubar ya. Ya. Iya kan? Ngerti nggak sih dengan Indonesia yang seperti ini, dengan keluarga gue gitu. Ya. Nah, berarti lo harus membulatkan tekad dulu. Ingat, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu prinsip dasar gue, sederhana. Alasan itu muncul karena lo nggak mau. Betul, betul. Mulai banyak soalnya, Web. Kayak kemarin gue ngeliat temen gue gue pulang gereja di Kokas. Gue ngeliat gitu ya. Itu teman gue tuh. Terus gini, kok dia bawa anak? Terus gue tegur sapa. Punya anak sekarang. Dia angkat anak. Gitu. Banyak sih yang angkat anak ya. Sama kayak lo gitu. Iya. Aduh gue memang pengen punya anak. Oh ya oke good. Nggak punya istri lo, single. Oh iya. Iya sih, benar. Benar.
Tapi itu, kalau ditanya gue masalah persiapan masa tua, itu yang gue pikirin selalu. Oke. Jangan kelamaan, Bo. Iya. Lu tuh tahun ini umur berapa sih? 43. Oh. Kapan gue 43? Gue tanya sama lo coba. Agustus kan, lu Leo, lu ingin memanfaatkan siaran kita di 3,5K ini sebagai subliminal message kan? Kalau lu ulang tahun tanggal 12 kan? 24 ya? 12. Tanggal berapa sih, Nyet? Lo nggak tahu kan? Tapi lo udah ngegas duluan. Itu lo banget tuh. Ya, sebuah defense mechanism lo. Ketika lo nggak tahu, abis itu lo gas aja dulu pokoknya. Iya, 24 Juli. Ih, pada hebat-hebat. Ih, apa ulang tahun Iwet? Geli deh kalian. Najis, amit-amit jabang bayi. Puh. 24 Juli tuh besok, Nek. Nek, besok, Nek. Ih, keterlaluan banget lo emang bener-bener. Oh, makanya lu tuh menelurkan angin-angin hambeng-hambeng nih karena besok lu ulang tahun, Say. Ya ampun, Say. Halus banget deh, jago banget sih subliminal message-nya, Beb. Nggak ada sama sekali kayak gitu, ya Allah. Besok lu ulang tahun, aduh gue bisa jamin dan gue bisa pastikan malam ini lu gak bisa tidur ya, Yang. Besok kita libur siaran ya. Kenapa? Ya besok kan gue ulang tahun. Di Nora deh lu kayak anak TK, kayak Ethan aja kalau lagi ulang tahun nggak mau masuk sekolah. Kenapa nggak mau masuk? Aku kan ulang tahun, nggak gitu mainnya, Ten. Gue sama sama Ethan. I am Ethan. Older version. Gila. No school, no work, no nothing. Besok, oke. Besok Pak Iwet ulang tahun. Besok Iwet turns 43. Besok gue lagi yang hosting. Asik. Untuk merayakan lo, konten besok nggak akan gue upload. Yeay. Enak banget, ya Allah. Apa rasanya besok 43, Nyet? Bingung. Oh, pantes. Pertanyaan-pertanyaan gue ini masuk ke sanubari kalbu tuh karena besok lu ulang tahun. Memang ulang tahun tuh kan momen-momen kontemplasi ya, Say. Oke. Besok lu siapin pesta dong buat gue. Gue simpenan lu bukan, istri lu bukan, ngapain gue? Nyiapin lu pesta, baik banget. Gue payroll lu bukan. Ih. Lu udah tahu belum sekarang? Ani-ani zaman sekarang udah gak main di transfer. Tapi Masuk ke payroll perusahaan. masa? Iya, biar nggak ketahuan sama istri. Tapi kan HRD-nya gimana sih? Ya makanya harus sama yang punya perusahaan dong. Oh, kalau sama kakak yes. Yes. Masuknya ke payroll, tiba-tiba ada ini siapa? Gitu. Oh. Kantor nggak pernah ada, tapi gajian terus. Nah. Oh gitu. Nah, Iya. gue berkenalan tuh dengan istilah zaman sekarang. Apa tuh? Goib. Goib. Kan kalau gue posting beberapa minyak wangi gini, kakak itu minyak wangi goib. Gue gini, ini apa sih maksudnya minyak wangi bau setan? Terus gini, ih air matanya goib. Hah, apa sih? Nah ini karyawan-karyawan goib, yes. Bener. Banyak terjadi di ibu kota karyawan goib. Ada di daftar payroll, orangnya nggak pernah ada di kantor. Range gaji berapaan tuh biasanya karyawan-karyawan goib gitu, Say? Ya tergantung dealnya di awal. Oh, ya lo lihat aja jinjingan tas karyawan itu apa ya, Say? Kalau tas Mobilnya dong. Oh, mobilnya. Udah nyampe mana nih ani-ani sekarang? Mercy S-Class putih masih? Ya paling enggak tuh pintu mobil yang pintunya geser gitu, bukan pintu begitu. Oh, pintu-pintu geser gitu ya. Oh. Pintu geser yang dibukain dari depan gitu. Oh, nit gitu ya. Bener. Atas Kalau AC naikkan juga. dikit, kalau udah naikkan dikit dia kayaknya harus sedan deh, S-Class gitu. Patas AC juga dibukain dari depan ya, Say? Bener. Transjakarta juga pintunya geser, saya. Gue udah cerita belum sih sama lo? Tante gue. Ani-ani. Bukan, goblok. Tante gue kemarin bilang gini, Iwet,
Aku sekarang takut pakai tas-tas mahal. Kenapa tante? Aku takut disangka ani-ani. Terus dia ketawa. Jadi sekarang kalau pakai tas aku pakai yang blesek-blesek aja. Jangan yang masih kaku-kaku gitu katanya. Udah nimpes-nimpes aja deh, Say. Bener, yang nimpes-nimpes ya. Taruh di lantai-lantai gitu. Santai aja, santai. Mm-mm. Bener Tapi nggak? nggak apa-apa. Kalau emang ada ani-ani yang nonton, it's okay. We don't judge you. Malah we envy you. Bener. Ya. Kalian adalah penyumbang devisa negara. Betul. Gue tuh selalu pengen loh punya gaji tetap tapi nggak melakukan pekerjaan apa-apa di kantor. Gue tuh selalu mendambakan hal itu. Cuman hadir aja jadi karyawan goib tuh gue tuh pengen banget. Gila ya. Seru tuh karyawan goib. Ada nggak di perusahaan lo? Ya enggak dong, gila. Tapi lu kenal rekanan yang lu kenal yang punya begitu? Kenal. Kenalin kali ke gue, Nek. Ya anjing. Bo, zaman sekarang mah udah semakin banyak orang yang pansexual, Bo. Dia udah nggak ngelihat gender, yang penting endul. Tuh kemarin teman gue pramugara cerita, dia suka digodain. Gue gini, ih digodain sama siapa? Gue gitu, ya digodain sama yang atas-atas aku. Gue, ah di atas-atas lu tuh pilot. Emang banyak pilot perempuan? Ih sekarang mah udah nggak peduli, Kak. Yang laki ngegodain laki. Oh gitu. Airline apa tuh? Waktunya pamit ya. Kita simpen besok ceritanya ya.